Oke, ini part 2. Kalau belum nonton part 1, nonton part 1 dulu biar nggak bingung. Atau mungkin udah paham part 1 lanjut ke sini ya. Oke, jadi terakhir tadi kita sudah menemukan persamaan untuk X seperti ini. Ini persamaannya udah benar karena kalau kita perhatikan S di atas paling tinggi pangkat 4, sedangkan di bawah S-nya itu yang paling tinggi pangkat 5. Dari mana S pangkat 5? Nah ini ya. Ini S kuadrat, ini S kuadrat. Kalau kita kalikan, itu kan bakal jadi S pangkat 5. Jadi biasanya pangkatnya S itu untuk penyebut dan pembilang beda satu. Penyebutnya lebih tinggi satu. Itu ya. Nah, pada PowerPoint 12B, nah ini sudah gua konfirmasi juga ke Pak dosen, gua udah WA Pak dosen. Ini beliau salah ketik. Ya, ini kan kalau kita perhatikan di PowerPoint 12B, itu X dan Y-nya sama. Ini tercopy paste kata beliau. Ya, jadi lagi kalau kita perhatikan, ini paling tinggi S kuadrat, sedangkan di bawahnya S pangkat 5. Oh, sudah tidak sesuai kan? Karena biasanya di atas, kalau bawahnya S pangkat 5, atasnya S pangkat 4. Gitu. Nah, oke, langkah keempat. Ini ya, terakhir dapat X segini, lalu langkah berikutnya adalah kita fraksionalisasi. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing dengan fraksionalisasi. Oke, karena di sebelum-sebelumnya juga udah begini ya. Kita tinggal fraksionalkan, jadikan pecahan. Kita lihat bawahnya nih, S plus 6, A per S plus 6, tambah BS plus C per S kuadrat plus 4. Nah, kenapa muncul S? Ya, prinsip tadi lagi, penyebut dan pembilang itu biasanya beda satu S-nya. Kalau di sini S doang, di atasnya nggak punya S. Ini kan S pangkat 1, atasnya berarti S pangkat 0. Ya kan, semua bilangan dipangkatkan 0, itu 1. Kecuali 0, ya. 0 pangkat 0, nah, ada yang tahu silakan komen di bawah. Nah, kalau sebelah sini S kuadrat, berarti atasnya S pangkat 1. Itu juga yang ini. Ini kan S plus 2 kurung kuadrat, berarti kan S-nya pangkat 2 nih. Ya kan? Maka atasnya S pangkat 1. Nah, oh ya jangan bingung nih, ini berubah ya. Dari S kuadrat tambah 4S tambah 13, itu berubah jadi S plus kurung kuadrat, S plus 2 kurung kuadrat tambah 9. Jangan bingung cara ngubahnya bagaimana. Nih, gue jelaskan lagi deh. S kuadrat tambah 4S tambah 13. Kita lihat ini, plus 4. Berarti kita bagi 2. Jadi, kita bikinnya adalah S plus 2 dikurung kuadrat. Nah, kita tahu dari mana ini plus 9. Caranya gini. S plus 2 kurung kuadrat ini kita buka kuadratnya. Berarti apa? S kuadrat tambah 4S tambah 4. Ya kan? Nah, tapi di sini maunya plus 13. Jadi 4 ditambah berapa hasilnya 13? 9. Oke? Bingung? Kalau bingung ulangin lagi videonya. Nah, balikan Laplace. Kita membalik bentuk ini jadi bentuk Laplace. Lagi-lagi prinsipnya adalah tabel Laplace yang ada di awal tadi. Jadi tabel itu dipahami ya. S plus 6 berarti jadi E pangkat minus 6. A-nya ikut A. Nah, ini ada BS plus C. Di sini gue ngerjain cepat aja. BS, kalau ada S itu jadi cos. Depannya kan B, jadi B cos 2T. Dari mana 2? 2 itu dari 4 ini. Karena bentuknya adalah S kuadrat tambah omega kuadrat. Berarti kalau omega kuadrat sama dengan 4, omega berarti 2 akar dari 4. Oke ya. Lalu C-nya nih, C, dia nggak punya S, berarti dia sin. Sin, 2 dari mana? Sama akar dari 4, 2T. Nah, khusus untuk sin dia dibagi omega. Omeganya kan 2. Nah, kok bisa begitu sin bagi 2? Lihat tabel. Di tabel itu kan ada omeganya tuh di atas, maka kita harus bagi 2 supaya hilang. Lalu sebelah sini, ds plus E. ds plus E. Nah, ada S plus 2 dikurung kuadrat. Nah, S plus 2 ini membentuk E pangkat min 2T. Lalu dikurung lagi D dekat sama S itu jadi cos 3T. 3 dari akar 9. Tambah, nah ini untuk ini gue bicara cepat gue tuh begini. Ini kan S plus 2. Kita lihatnya plus 2-nya aja dibalik. Jadi minus 2D ditambah E. Cuman penulisannya gue balik E dikurang 2D gitu. Dibagi 3. Kenapa? Karena dibagi omega. Ini sin. Kalau sin itu koefisiennya dibagi omega. Oke ya, lanjut ya. Nah, pokoknya di sini kita udah dapat X itu segini. Nah, yang kita nggak tahu adalah A, B, C, D, E. Kita harus mencari A, B, C, D, E. Lalu setelah dapat A, B, C, D, E, masukkan lagi ke sini. Oke ya. Nah, langkah kelima, cara mencari A, B, C, D, E, itu dengan kita kalikan. Ini kan X, ini juga X. Kita sama dengankan. Kita sama dengankan dia. Lalu, kita kalikan mereka semua ini dengan ini nih, yang bawah yang paling panjang. Dikalikan dengan S plus 6, S kuadrat plus 4, S kuadrat tambah 4S tambah 13. Kalikan semua ke sini. Oke. Jadi seperti ini. Oke, udah nggak bingung lah ya, video kemarin juga sama kayak begini. Nah, lalu, lagi-lagi nih, kita ingin mencari 5 variabel, A, B, C, D, E. Maka itu kita butuh 5 persamaan, supaya kita bisa mendapat finite solution. Oke, jadi masing-masing solusinya satu gitu. 5 persamaan, 5 variabel.
Nah, angka yang dimasukkan berapa? Nilai S yang dimasukkan. Pertama kita cek. Untuk mempermudah perhitungan, kita coba masukin angka S supaya membuat ini jadi salah satunya ada yang 0. Coba lihat nih, S kuadrat tambah 4. Masukin berapapun ini nggak bisa 0. Ya kan? Ini nggak bisa 0, nggak bisa 0. Nah, ada S plus 6. Biar jadi 0, masukin minus 6. Maka gue coba di sini untuk S sama dengan minus 6. Ya kan? Maka ini jadi 0. Di sebelah sini pun jadi 0. Ya kan? Ya ini tinggal masukkan min 6 pangkat 4, bla bla bla. Jadi seperti ini. Dengan kita masukkan minus 6, kita mendapat nilai A sama dengan minus 2,8. Oke, nah lalu ada angka berapa lagi yang kita perlu masukin biar 0? Udah nggak ada nih. Maka berikutnya kita masukin angka random berapapun, cuman jangan terlalu besar. Karena semakin besar akan merepotkan kita untuk ngitung gitu. Jadi ya masukin aja angka random. Kalau gue masukin di sini minus 1 contohnya. Ya kalian tinggal masukin, tinggal hitung yang teliti. Masukin S0, 1 sama 2. Dari mana? Ya random aja, yang penting kecil angkanya, oke? Sama nilai A kan tadi kita udah punya, minus 2,8. Dimasukin juga nilai A-nya ya. Maka dapat persamaan nih, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Ya, ini persamaan satunya ada. Nah, sudah. Kita rapikan di sini. Kita punya 4 persamaan. Kan tadi variabelnya A, B, C, D, E. A udah ketemu sendiri, minus 2,8. Berarti yang perlu dicari adalah B, C, D, E. 4 variabel. Maka kita harus punya 4 persamaan. Oke, sekarang kita udah punya 4 variabel, 4 persamaan. Sudah bisa ketemu. Caranya banyak, mau eliminasi, substitusi, Gauss, segala macam-macam bisa. Cuman gue pakai cara favorit gue yaitu Gauss-Jordan elimination. Langsung dibentuk tabel, kolom pertama untuk B, kolom kedua untuk C, kolom ketiga D, kolom keempat E, kolom kelima itu hasilnya yang ini. Ini harus urut ya, kalau yang nggak punya, kayak persamaan 2 nih, dia nggak punya B, nggak punya D, itu 0. Oke, masukin. Lalu tinggal di Gauss Jordan, dapat nilai BCDE. Segini. Ini dari mana? Pakai kalkulator matriks. Di Google banyak. Oke. Cuma kalau nanti UAS nggak boleh buka handphone, ya kalian harus nge-Gauss Jordan sendiri. Oke ya. Atau mau pakai teknik lain boleh. Nggak, ini nggak wajib ikutin gua. Gua pakai Gauss Jordan. Cuman kalian mau pakai determinan, mau pakai Kramer, mau pakai substitusi manual, bebas. Pokoknya yang penting ketemu. Oke. Takutnya UAS nggak boleh buka handphone kan, nggak boleh pakai kalkulator matriks. Ya, pokoknya di sini udah ketemu lah ABCDE-nya. Nah, seperti gue bilang tadi, kalau ABCDE sudah ketemu, ya tinggal dimasukkan ke X ini. X ini dari mana? Itu persamaan ini loh. Bentar. Nah, ini dari langkah 4 tadi setelah difraksional lalu diapreskan jadi bentuk ini, ABCDE-nya tinggal masuk. Nah, A-nya masukin min 2,8, B-nya juga masukin 0,165, C-nya ada tadi minus 2, sekian. Bagi 2 nih, min jadi 1, sekian, sin 2T, E pangkat min 2T, D-nya juga ada masukin. Nah, ini tinggal dihitung ya, E pangkat E dikurang 2D bagi 3. Tinggal dimasukin nih, E-nya kan ada, D-nya ada, tinggal dihitung bagi 3, sin 3T. Udah, ini selesai untuk XT. Ya, ini baru X-nya. Ini untuk yang NIM ganjil, kalau misalkan NIM ganjil disuruh cari X, ya udah, ini sudah selesai untuk X-nya. Sedangkan kalau misalkan NIM genap disuruh mencari Y, nah, ya itu beda lagi. Jawabannya beda, tapi caranya sama. Berarti bedanya mulai dari sini ya. Nah, untuk yang disuruh mencari Y, berarti bedanya dari sini. Kalau mencari Y, mulai hitungnya dari sini. Kali silang, determinan, bagi ini determinan, ya kan? Jadi sini, ini kan untuk X. Kalau Y, mulai hitungnya dari sini. Dan untuk langkah ke bawahnya, itu cara perhitungan sama. Yang penting kalian hitungnya teliti, jangan sampai ada salah. Karena kalau salah minus sedikit, ya sampai bawah salah semua. Tuh. Ya, ini kesalahan di PowerPoint ya, jangan sampai salah juga. Kemarin gue bikin latihan ini pun sempat salah. Gue fotoin ke Pak dosen, untung beliau periksa, ini kamu salah di sini katanya. Oh iya, terima kasih Pak. Sudah dikoreksi ya kan. Lalu sudah dikoreksi, gue tulis ulang di sini. Gue tulis ulang, mudah-mudahan cukup rapi tulisan gue, mudah-mudahan cukup kebaca. Sudah benar, baru gue bikinkan video teman-teman. Dan tolong dianalisa lagi ya, gue takutnya ada kesalahan penulisan, pengetikan, dan lain sebagainya. Jadi gue sangat menerima kalau teman-teman ada koreksi, masalah, supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke, sudah selesai untuk PowerPoint 12B, PowerPoint 12 tentang Laplace serentak. Untuk persiapan UAS PowerPoint ke-15, gue juga belum belajar, jadi mungkin kalian bisa belajar sendiri dulu. Gue nggak janji untuk buat videonya, karena gue lihat itu caranya panjang. Oke, sekian.
Terima kasih.